Pace Ebene. Saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan nama saya Saudara Theophilus Armando Gadong, OFM. Saya biasa dipanggil Saudara Ando. Saya berasal dari Paroki Santo Yosef Reweng, Keuskupan Labuan Bajo. Pace Ebene. Perkenalkan, saya Saudara Andreas Ivan Setiawan, OFM. Biasa dipanggil Saudara Andre. Saya berasal dari Paroki Santo Arnoldus Johnson Bekasi, Keuskupan Agung Jakarta. Pace Ebene. Saya Saudara Tarsisius Mardi Sudirman, OFM. Biasa dipanggil Saudara Orsan. Saya berasal dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Tentang, Keuskupan Labuan Bajo. Perkenalkan, nama saya Saudara Polikarpus Wiglis Bria, OFM. Saya biasanya dipanggil Saudara Wiglis. Saya berasal dari Paroki Santo Simon Petrus Tarus Noel Baki, Kupang, Keuskupan Agung Kupang. Pada tanggal 15 Agustus 2025, di Biara Santa Clara, Pace, Jawa Barat, kami akan mengikrarkan profesi kekal. Kami mau mengikuti Yesus seturut hidup Santo Fransiskus Asisi seumur hidup kami. Jadi, kami mau menjadi seorang Fransiskan dalam seluruh peziaran hidup kami di dunia ini. Saya baru mengenal Fransiskan selama berada di seminari. Melihat frater-frater top dulu, saya akhirnya tertarik. Karena apa? Yang pertama, saya melihat jubah ya. Karena jubahnya berbeda dengan frater-frater yang lain. Dan jubah yang khas adalah jubah coklat, seperti yang saya pakai sekarang ini. Alasan saya memilih Fransiskan itu sangat sederhana ya. Itu karena hospitality yang saya terima ketika saya berkunjung sewaktu seminaris. Dalam kesempatan itu, para saudara di komunitas yang saya kunjungi menyambut saya seperti bagian dari mereka walaupun saya belum menjadi anggota Fransiskan. Mereka memperbolehkan saya untuk membuat kopi sendiri, membuat teh sendiri, dan bahkan membuat mie ketika saya lapar. Dari situ saya tertarik bergabung ke dalam persaudaraan Fransiskan. Baik, saya tertarik menjadi seorang Fransiskan. Itu pertama-tama karena saya tertarik dengan kesaksian hidup para saudara Fransiskan yang bertugas di paroki asal saya, di Paroki Santo Fransiskus Asisi. Ketika saya masih kecil dan SMP, saya sering berdinamika bersama para saudara yang bertugas di sana, dan kesaksian hidup mereka memberikan daya tarik tersendiri bagi saya, yang kemudian membuat saya memilih untuk bergabung dalam persaudaraan ini. Tokoh yang menginspirasi saya untuk menjadi seorang Fransiskan itu, awalnya itu saya memiliki devosi pribadi kepada Santa Clara. Dan saya juga mengetahui secara sederhana riwayat hidup Santa Clara. Dan di situ Santa Clara seperti bercerita tentang Santo Fransiskus itu sendiri. Makanya dari situ ada rasa ketertarikan dari tokoh Santa Clara ini agar saya juga bisa mengenal pribadi Santo Fransiskus. Setelah saya bergabung di dalam persaudaraan, tentunya saya bertemu dengan banyak saudara dengan berbagai macam karakter yang beraneka ragam. Saya tertarik dengan saudara Vitalis Nonggur yang cara hidupnya sangat sederhana ya. Bahkan dalam beberapa kesempatan orang-orang tidak mengenali beliau sebagai seorang saudara Dina atau bahkan sebagai seorang imam. Ya, dari situ saya cukup terinspirasi dengan pembawaan dan cara beliau berada, baik bersama kami saudara muda atau bersama umat di luar. Saya merasa bahwa saudara-saudara saya seangkatan merupakan orang-orang yang paling dekat dengan saya. Karena apa? Ya, kami sampai sejauh ini bersama-sama mengikuti cara hidup ini, dan dari awal memang kami berusaha untuk saling membangun, mengingatkan, serta memperkaya satu sama lain dalam peziaran hidup kami
terutama menjadi seorang Fransiskan. Sehingga saya mengucapkan limpah terima kasih kepada saudara-saudara saya, dan semoga Tuhan memberi kita damai dan kebaikan dalam hidup kita. Persaudaraan dan kedinan bagi saya sendiri adalah dua unsur yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Persaudaraan adalah tempat di mana saya untuk menerima nilai-nilai kefransiskanan yang adalah kedinaan itu sendiri. Di dalam persaudaraan, saya belajar untuk menjadi seorang saudara dina, dan kedinaan itulah yang saya bawa dalam kesaksian hidup saya ketika saya pada akhirnya diutus oleh persaudaraan untuk berkarya di tengah umat. Baik, bagi saya pribadi persaudaraan dan kedinaan itu saya maknai yang pertama, persaudaraan itu sendiri adalah rumah. Rumah di mana saya memperoleh ya semangat, tentunya terus dukungan, support, atau tempat di mana saya menginjili diri saya sendiri sebelum saya keluar. Sedangkan kedinaan adalah semangat atau spirit yang saya bawa keluar kemudian ketika saya keluar dari komunitas saya, ataupun ketika saya berjumpa dengan para saudara. Jadi dalam banyak hal, kedinaan itu menjadi semacam gerak atau semacam dorongan yang membawa saya berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah para saudara tentunya. Momen pengalaman yang paling mengesankan dan yang paling membahagiakan dalam menjalani formasi sebagai seorang Fransiskan muda adalah ketika mengalami masa tahun orientasi pastoral. Puji Tuhan, saya mengalami masa top di Pagal, dan di situ saya sendiri menemukan suatu kebahagiaan ketika bertemu dengan saudara-saudara yang selalu bersukacita dalam berkarya, menunjukkan teladan hidup dalam berkarya, menunjukkan semangat kesederhanaannya di tengah umat, dalam karya-karya mereka, baik di rumah formasi, di paroki, maupun di ekopastoral. Bagi saya pribadi, momen yang paling mengesankan adalah ketika saya berada di luar komunitas ketika menjalani masa tahun orientasi pastoral di Seminari Pius XII Gisol. Dalam keadaan sendiri, jauh dari para saudara, bagi saya itu sapaan-sapaan dari saudara lewat WA itu sangat berarti ya. Itu berbicara banyak bagi saya. Walaupun hanya bertanya mengenai bagaimana kabar, bagaimana keadaan, bagaimana situasi di sana, itu berbicara banyak bagi saya pribadi, dan saya menjadi semakin memiliki persaudaraan ini. Ya kurang lebih perhatian yang saya terima ketika saya berada di luar komunitas itulah yang menjadi kemudian momen-momen yang membahagiakan bagi saya ketika saya berjalan dalam persaudaraan ini, terutama ketika saya dalam proses formasi sebagai seorang saudara muda. Keputusan untuk memilih mengikrarkan profesi kekal dalam persaudaraan bagi saya bukan sebuah keputusan yang mudah, tapi dengan langkah yang tegap, dengan jalan yang gesit, kaki yang tanpa terantuk batu, saya memilih untuk menjadi bagian dari persaudaraan secara utuh. Alasannya, karena selama menjalani masa formasi dalam persaudaraan, saya merasakan saya mengalami perkembangan sebagai seorang pribadi dan juga sebagai seorang Kristen. Nilai-nilai yang saya timba, nilai-nilai yang saya peroleh dalam persaudaraan Fransiskan, membuat saya menjadi pribadi yang lebih bebas, yang lebih bertumbuh kembang, yang kemudian mau saya bagikan juga kepada orang-orang yang akan saya jumpai nantinya. Saya memilih untuk mengikrarkan profesi kekal setelah menjalani formasi awal sebagai seorang saudara muda, karena saya merasa bahwa pilihan yang sekarang ini adalah pilihan yang tepat dan benar dan juga membahagiakan tentu saya. Saya memilih menjadi seorang Fransiskan dan mengikrarkannya selama seumur hidup, karena saya merasakan bahwa kasih Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup saya, dan saya temukan itu melalui cara hidup ini. Sehingga saya dengan mantap ingin mengikuti cara hidup ini selama seumur hidup saya.
Moto kaul kekal yang kami pilih adalah kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 5. Moto ini kami pilih karena kami sebagai manusia menyadari seluruh perjuangan kami dalam proses perjalanan panggilan kami bukan merupakan usaha kami semata. Itu adalah pekerjaan Allah sendiri yang selalu memelihara, yang selalu menuntun dan menjaga kami, hingga akhirnya kami berada pada titik ini dan mengatakan siap untuk menyerahkan diri seutuhnya ke dalam persaudaraan ini, dalam meneladani cara hidup Santo Fransiskus Assisi untuk mewartakan Yesus yang miskin dan tersalib kepada setiap orang yang akan kami jumpai. Kata-kata hari ini, umur-umur ikan lele, Tuhan Yesus sayang kita deh. Jangan lupa bahagia. Lebih baik kita bahagia daripada kita senang-senang saja toh. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Pace e bene untuk kita semua. Sekarang kami berada di Basilika Gereja Transfigurasi. 6 Agustus 2025 Gereja Katolik merayakan pesta Transfigurasi Yesus di Gunung Tabor, di Kemah Tabor. 9 hari sebelum profesi kekal, 4 saudara kami, saudara Orsan, saudara Wiglis, Saudara Andre dan Saudara Ando, kami mengucapkan profisiat, kami mengucapkan segalanya yang terbaik, doa yang hangat dari sini, terutama untuk perjalanan panggilan kalian, karena kalian sudah mengambil keputusan yang luar biasa dan penuh keberanian untuk mengikuti Yesus secara lebih serius, sesuai jalan yang ditujukan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Dari Terra Santa kami telah bertugas dan telah berpesta, dan kita semua diajak untuk turun gunung untuk mengikuti Yesus. dan juga tentunya kami bangga ya kepada teman angkatan kami yang mengikrarkan profesi kekal. Tentunya kami dari tempat ini selalu mendoakan kalian selalu. Semoga Tuhan memberkati kalian, membimbing kalian, dan juga tetap semangat dalam tugas dan pelayanan sebagai seorang Fransiskan. Dan jangan lupa doakan kami berdua yang saat ini sedang berziarah Di medan perang. ya. Dan juga doakan kami selalu supaya kami juga lancar dalam menjalankan studi ya di tempat-tempat suci ini ya, dalam arkeologi, perbatuan dan perpasiran di Terra Santa ini ya, di Holy Land. Salam hangat dari kami, Prancis dan Saudara Vincent. Vincent. Salam sehat semua untuk para saudara Fransiskan yang ada di Indonesia dan juga Keluarga. para keluarga dari teman-teman angkatan kami, keluarga kami juga ya, jangan lupa ya, karena kita sudah terpisah jauh di sini ya. Doakan kami selalu dan semoga Tuhan memberkati kita. Pace e bene.